Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Eka Putri dengan NIM 23010400105. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang membahas tentang isu yang sedang terjadi ramai di Indonesia saat ini, yaitu mengenai kenaikan harga BBM di Indonesia. Selamat menyaksikan. Ramai jadi bahasan. 1 April esok harga BBM non subsidi. Penyesuaian harga untuk BBM subsidi dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah isu yang cukup sering menjadi perhatian masyarakat Indonesia, yaitu mengenai kenaikan harga BBM di Indonesia. Nah, tepat pada bulan April ini, seperti yang kita ketahui, 2026 ini tuh muncul kembali nih wacana terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak atau yang biasa kita sebut dengan BBM. Nah, hal ini tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu seperti kenaikan harga minyak dunia dan juga kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, meskipun sampai saat ini tuh belum ada keputusan resmi untuk menaikkan harga BBM, tetapi isu ini tuh tetap menjadi kekhawatiran masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Nah, kenaikan harga BBM ini itu bukan hanya berdampak pada sektor transportasi saja, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Misalnya nih, ketika harga BBM naik, tentu biaya transportasi juga akan meningkat. Hal ini kemudian akan berdampak pada naiknya harga bahan pokok, sehingga ikut naik karena biaya distribusi juga ikut naik. Akibatnya daya beli masyarakat pun ikut menurun. Nah, di dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa kelompok yang paling terdampak adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, seperti contohnya pekerja harian, pedagang kecil, hingga para mahasiswa. Nah, sementara itu kelompok ekonomi atas itu cenderung tidak terlalu merasakan dampak yang signifikan. Nah, disinilah kita bisa melihat adanya ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Jika kita analisis nih menggunakan pendekatan pedagogi kritis dari pemikirannya Paulo Freire, pendidikan itu seharusnya tidak hanya membuat kita itu memahami informasi saja, tetapi juga mampu membuat kita itu bisa berpikir kritis terhadap realitas sosial yang sedang terjadi. Nah, melalui isu kenaikan BBM ini, kita itu tentu dapat mengembangkan kesadaran kritis bahwa kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah ini memiliki dampak yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Lalu kita juga bisa melihat adanya relasi kekuasaan di mana kebijakan ini ditentukan oleh pihak-pihak tertentu saja, sementara para masyarakat ini hanya menerima dampaknya. Selain itu juga, isu-isu ini tuh menunjukkan adanya ketidakadilan struktural, terutama dalam subsidi BBM yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Nah, tidak jarang masyarakat itu sebenarnya mampu untuk ikut menikmati subsidi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan juga nih solusi yang lebih adil seperti penyaluran subsidi yang tepat sasaran, lalu juga pengembangan transportasi umum yang terjangkau, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan energi secara bijak. Nah, tentu kita sebagai pelajar atau mahasiswa juga, itu kita memiliki berbagai peran penting, yaitu dengan meningkatkan kesadaran kritis, lalu juga kita memahami isu-isu sosial, dan berani menyampaikan pendapat secara konstruktif. Nah, dengan isu kenaikan BBM ini, sebenarnya itu bukan hanya tentang masalah ekonominya saja, tetapi juga berkaitan dengan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk tidak hanya mengetahui, tetapi juga kita tuh harus memahami dan juga mengkritisi setiap kebijakan yang ada. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.